Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Warisan Ketewangi. Cerita ini ditulis oleh Rifki. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Warisan Ketewangi. Si pengung Alarm di layar HP menyala pukul 6. Disusul suara hujan kecil yang menepuk genting kosanku. Aku membuka mata perlahan, berusaha menyesuaikan pandangan yang masih kabur oleh sisa mimpi-mimpi yang seperti biasa menguap begitu saja saat aku bangun. Bantal basah di ujungnya, mungkin karena keringat atau entah apa, tapi aku tidak memikirkan itu. Yang terpikir hanya satu, tugas presentasi siang ini belum kusentuh sama sekali. Aku duduk di pinggir kasur, membenahi rambut seadanya dan menatap langit-langit kamar kos berplafon triplek yang kadang berderit sendiri saat angin kencang. Suara kendaraan dari jalan utama di luar pagar kos terdengar sayu, menyatu dengan suara penggorengan dari dapur mbak kos. Rasanya biasa, terlalu biasa malah. Aku hidup seperti mahasiswa kebanyakan. Bangun telat, makan seadanya, dan lebih sering mengandalkan aplikasi pengingat ketimbang catatan tangan. Tapi ada satu aplikasi di ponselku yang lebih sering kubuka akhir-akhir ini. Bukan Instagram, bukan kalender kuliah, melainkan Notes, tempat aku menuliskan mimpi. Aku tak tahu kenapa kebiasaan itu dimulai. Awalnya cuma iseng. Setelah beberapa kali bangun tidur dengan keringat dingin dan rasa seperti ada yang tertinggal di balik mimpi, semacam perasaan belum selesai, atau lebih tepatnya diingatkan kembali. Aku membuka salah satu catatan yang kutulis malam. Lorong panjang, suara tetesan air. Lalu ada pintu kayu terbuka pelan tapi gelap, dan ada suara gamelan. Kubaca ulang sekali, lalu menutupnya sambil bergumam. Mimpiku semalam aneh, tapi bukankah mimpi memang selalu begitu? Aku bangkit dari kasur, menyambar handuk dan berjalan ke kamar mandi. Hari ini aku harus masuk kelas jam 9. Masih ada waktu untuk bersiap-siap dan untuk menyangka bahwa ini akan jadi hari yang biasa. Padahal getaran halus itu sudah dimulai dari mimpi dan lorong yang samar, dari suara gamelan yang pelan-pelan mulai mendekat. Kampus di pagi hari tidak pernah benar-benar tenang. Bahkan meski langit masih menggelantungkan mendung sisa hujan subuh, derap kaki mahasiswa, deru motor, dan obrolan yang belum sepenuhnya sadar untuk memadati pelataran. Aku berjalan cepat ke arah gedung B, menyusuri lorong dengan catatan presentasi yang belum tersusun di kepala. Sepintas tadi aku sempat membuka notes, sekedar menambahkan 2 baris baru di bawah entry semalam. Mimpi keempat, gamelan masih terdengar, lorong makin gelap, tapi bau tanah basah terasa nyata. Aku belum sempat membaca ulang seluruh entry sebelumnya, tapi entah kenapa rasanya makin hari fragmen-fragmen itu mulai menyatu. Seolah-olah mimpi-mimpi itu bukan rekaman acak, melainkan bagian dari satu cerita panjang yang lupa diberitahu kapan berakhirnya. Ayo duduk di pojok yang dekat colokan. Suaranya datang dari Tika, sahabatku sejak semester pertama. Ia melambaikan tangan dari baris belakang kelas. Rambutnya dikuncir seadanya dengan wajah yang sudah terlihat jenuh bahkan sebelum dosen membuka laptopnya. Aku ikut duduk, dosen datang 15 menit kemudian. Membuka kuliah dengan kalimat yang bahkan suara Google Translate pun bisa menyebutkannya dengan lebih semangat.
Presentasi berlangsung membosankan. Aku menyimak sekenanya, menjawab satu pertanyaan lalu kembali sibuk dengan layar HP. Seolah mencatat, padahal aku menuliskan satu kalimat baru di bagian bawah catatan mimpi. Apakah aku pernah ke tempat itu? Kenapa terasa seperti deja vu? Selesai kelas, kami memutuskan nongkrong di warung kopi kampus. Tempatnya kecil, hanya 5 meja bundar dan dispenser galon yang mengalir lambat. Tapi dari dulu tempat itu selalu ramai. Entah karena murah atau karena satu-satunya yang sinyal wifi-nya stabil. Lo tuh kenapa sih akhir-akhir ini? Dari tadi mukanya kosong aja. Kalau orang gak kenal bisa dikira lagi kesurupan ringan. Capek aja mungkin. Lo tuh ya, kalau bengong tuh kayak cenayang, antara kosong dan kayak dengar suara yang cuma lu sendiri yang bisa dengar. Cenayang, serem amat. Serius? Kemarin malam gue lihat film tentang cewek yang bisa lihat masa lalu lewat mimpi. Pas lihat dia ngelamun depan cermin, gue langsung ingat lo. Aku tak menanggapi, hanya tersenyum sambil menyandarkan tubuh. Angin dari luar membawa bau tanah yang masih lembab. Sekilas, entah karena kelelahan atau efek kopi saset yang menyentak jantung, aku merasa ada yang lewat di belakang kaca warung. Bayangan kecil tapi terlalu cepat untuk dibilang nyata. Aku diam-diam membuka notes lagi. Anak kecil pucat duduk memeluk lutut di ujung lorong. Tidak bicara, tapi aku dengar suara, bukan dari mulutnya. Kenapa setiap aku mulai lupa dia muncul lagi? Kamu dengerin aku gak sih? Lagi dengerin suara gamelan. Apa? Enggak, maksudku suara gelas mirip gamelan. Oh, yang pling-pling gitu ya? Iya sih, suara sendok dan gelas itu magis. Aku ikut tertawa kecil tapi tidak menjawab, karena di luar tawa itu dalam benakku yang diam-diam gelisah suara gamelan itu memang ada. Lembut melingkar jauh tapi terasa dekat sekali. Langit malam seperti mengenakan jubah hujan. Tak deras tapi cukup untuk menutup seluruh kota dengan kabut tipis dan gemuruh pelan dari kejauhan. Di dalam kamar kosku yang kecil aku berbaring miring, membiarkan suara hujan meresap lewat jendela kayu yang tidak rapat. Lampu kamarku padamkan, hanya menyisakan cahaya dari layar ponsel. Sinar birunya memantul di langit-langit, menciptakan bayangan yang berubah-ubah setiap kali aku menggeser tubuh. Aku membuka notes lagi, menyentuh entry yang kubuat sejak beberapa minggu terakhir. Judulnya sederhana, mimpi-mimpi itu. Malam ini entah kenapa terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena tugas, bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku membaca ulang entry-entry lama. Mimpi ke-1, lorong panjang, suara air seperti dari genting bocor. Mimpi ke-2, pintu terbuka pelan, suara gamelan sangat jauh. Mimpi ke-3, anak kecil duduk memeluk lutut. Wajahnya pucat, tak bicara tapi matanya seperti menyimpan waktu yang tak berjalan. Mimpi ke-4, sama tapi kali ini lorongnya berdenyut seperti napas dari tanah. Tanganku berhenti mengulir layar, mencoba mengingat dengan jelas kapan tepatnya mimpi-mimpi itu dimulai. Tapi tidak ada jawaban pasti. Rasanya seperti sesuatu yang muncul perlahan-lahan menyusup lewat celah tidur yang tak nyenyak. Aku menutup layar ponsel dan membaringkan diri. Lalu dalam diam yang diselimuti suara rintik hujan, aku menoleh ke arah cermin. Cermin kecil itu menempel di lemari, menghadap tempat tidur. Sudut bawahnya sedikit retak karena pernah jatuh saat gempa kecil bulan lalu. Biasanya aku tidak memperhatikan pantulannya, apalagi di malam hari begini. Tapi malam ini entah kenapa mataku terpaku ke sana. Sekilas aku melihat bayangan kecil berdiri di pojok pantulan. Tinggi sebahu meja, diam tak bergerak. Aku terkejut, menyipitkan mata. Pantulan itu masih di sana. Tapi ketika aku bangkit untuk melihat langsung, tak ada siapa-siapa. Kosong.
Aku memejamkan mata sejenak, menekan dadaku yang tiba-tiba sesak. Mungkin hanya efek capek, mungkin hanya imajinasi karena terlalu sering memikirkan mimpi-mimpi itu. Tapi saat aku kembali menatap cermin, samar-samar bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Anak kecil, rambutnya lurus menutupi sebagian wajah. Tubuhnya tampak basah, ia berdiri tegak memandang lurus ke arahku. Tubuhku mematung. Keringat dingin mengalir di belakang leher. Tapi aku memaksa untuk tetap tenang, menutup mata lalu membukanya kembali. Dan bayangan itu hilang, kosong lagi. Aku menghela napas panjang. Aku tahu aku cuma lelah, tapi kenapa rasanya dejavu ini terlalu dalam? Aku menarik selimut, membenamkan tubuhku dalam diam. Tapi dalam kepalaku, lorong itu kembali muncul, gamelan kembali terdengar. Dan anak kecil itu seolah menungguku untuk masuk ke dunianya. Hari itu kelas dibatalkan mendadak karena dosen jurusan sedang tugas luar. Langit masih kelabu, udara basah karena hujan pagi belum sepenuhnya menguap dari tanah. Aku melangkah pelan menuju sebuah bangunan tua di sudut kampus. Nyaris tak terlihat dari jalan utama karena tertutup pohon randu yang batangnya melengkung seperti punggung nenek-nenek. Disitulah perpustakaan lama berdiri, bukannya digital dan modern dengan kartu pintar dan AC dingin, tapi yang cat temboknya mengelupas, jendelanya dari kayu tua, dan tiap langkah di lantainya mengeluarkan derit pelan seperti napas benda yang lelah. Aku masuk tanpa ekspektasi, hanya sekedar mencari tempat tenang. Biasanya aku kesini kalau ingin menghindari ramai, bukan untuk benar-benar membaca. Tapi hari itu langkahku entah kenapa mengarah ke rak paling belakang. Deretan buku sejarah lokal, sebagian besar berdebu, tulisannya sudah pudar. Jemariku menelusuri punggung-punggung buku tua itu, hingga sebuah judul mencuri perhatian. Tegas adat, catatan sosial dan leluhur di tanah Jawa. Kubiarkan jari membalik halaman-halamannya perlahan. Di bab pertengahan ada bagian tentang silsilah dan perubahan garis kekuasaan keraton pada akhir abad kolonial. Mataku menelusuri nama-nama tua, Pangeran, Tumenggung, dan Pati. Hingga di salah satu kolom aku melihat nama yang terdengar sangat familiar. Rara Skarjati. Itu nama gadis dari keluarga ibuku, dulu hanya pernah disebut sekilas oleh nenek. Aku tidak pernah tahu itu berasal dari mana, karena keluargaku sendiri jarang bicara soal silsilah. Tapi melihatnya tertulis di buku sejarah resmi, hatiku berdebar tanpa alasan yang jelas. Aku terus membalik halaman hingga selembar foto kecil terjatuh dari sela-sela dua halaman yang lengket. Kukutip pelan-pelan. Foto itu kusam, warnanya sudah pudar, tapi cukup jelas menampilkan sosok seorang perempuan muda. Ia berdiri dengan tenang, mengenakan kebaya Jawa berwarna gelap. Rambutnya disanggul rapi dan hiasan melati melingkari kepalanya seperti mahkota kecil. Matanya tidak menatap kamera, melainkan ke samping, seolah sedang menunggu sesuatu lewat dari kejauhan. Aku tak tahu siapa dia, tak ada nama di belakang fotonya. Tapi wajah itu membuat jantungku mencelos, bukan karena seram, bukan juga karena cantik, tapi karena terasa dekat. Aneh dekatnya, seolah aku pernah bertemu dengannya di tempat yang sudah lama hilang dari waktu. Foto itu seakan ingin berbicara, tapi dalam bahasa yang belum kupahami. Aku menatap lebih lama, jantungku berdegup pelan tapi berat. Dan saat jemariku menyentuh ujung kertas foto itu, aku mendengar sesuatu. Pelan, halus. Bukan dari rak buku, bukan dari pintu perpustakaan, tapi dari arah dalam,
dari antara celah-celah kayu tua. Suara itu mengalun lirih, suara gamelan. Sama seperti dalam mimpiku, tapi kali ini aku tidak sedang tidur. Aku menoleh, tak ada siapapun, bahkan penjaga perpustakaan pun entah kemana. Tapi suara itu tetap ada. Tak semakin keras, tak semakin pelan, hanya tetap ada, mengalun lembut seperti ajakan dari masa lalu. Dengan tangan gemetar, aku menyelipkan kembali foto itu ke dalam buku dan meletakkannya di tempat semula. Lalu aku melangkah keluar menatap langit yang semakin mendung sambil bertanya dalam hati, siapa perempuan itu? Dan kenapa aku merasa dia sedang menunggu sesuatu dariku? Langit sore bergulung kelabu ketika aku melangkah keluar dari perpustakaan tua. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk pelan lewat celah jaket yang tidak sepenuhnya tertutup. Daun-daun kering berguguran dari pohon randu, menarik kecil di aspal basah yang memantulkan warna langit kusam. Aku berjalan sendirian, menyusuri jalanan kecil menuju kos. Jalanan itu sepi, terlalu sepi untuk jam 5 sore. Biasanya masih ramai mahasiswa, pedagang, dan suara motor, tapi hari itu hanya ada aku dan bayangan langkahku sendiri. Aku mencoba mengalihkan pikiran, tapi gambar wajah perempuan dalam foto tadi terus membayang. Matanya yang tidak menatap kamera seolah menatap melewati waktu, melewati aku, dan entah mengapa setiap kali aku mengingatnya, suara gamelan itu kembali terdengar. Pelan mengalun, tak terlalu jelas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Aku berhenti di pertigaan, tepat di depan toko kelontong tua yang sudah lama tutup. Di kacanya yang berdebu, pantulanku muncul samar, tapi di sisi kananku ada bayangan lain. Bayangan anak kecil berdiri diam tidak bergerak. Jantungku melonjak ke tenggorokan. Aku menoleh cepat ke samping, tapi tidak ada siapapun. Nafasku tertahan. Perlahan aku melirik kembali ke kaca. Tak ada bayangan lain sekarang, hanya pantulanku sendiri. Wajah yang mulai pucat, mata yang tidak tahu harus menatap kemana. Aku melanjutkan langkah, tapi suara gamelan masih terdengar, mengalun dari kejauhan tanpa sumber yang jelas, seperti berasal dari tanah atau dari udara, atau dari sela antara kenyataan dan sesuatu yang lebih dalam. Setiap langkahku terdengar bergema, walau tidak ada lorong atau dinding. Jalanan kosong tapi terasa seperti ditonton dari balik bayang. Aku mulai berjalan lebih cepat, menahan diri tidak menoleh ke belakang. Iki mung suara angin, bisikku pelan mencoba menenangkan diri, tapi hati kecilku tahu itu bukan angin dan bukan juga mimpi. Suara gamelan itu seperti mengikutiku, atau lebih tepatnya menungguku. Ketika sampai di depan gang kos, aku hampir berlari. Lampu jalan mulai menyala satu persatu, tapi tidak ada suara manusia lain. Bahkan pintu-pintu kos yang biasanya terbuka pun tertutup semua. Seperti desa yang diam sebelum badai. Sesampainya di kamar, aku mengunci pintu rapat-rapat dan menjatuhkan diri ke kasur. Namun bahkan dalam keheningan kamar kecilku, suara gamelan itu masih ada. Samar seperti menempel di udara. Dan malam itu untuk pertama kalinya aku merasa bukan hanya sedang diikuti, tapi ditunggu. Tengah malam, jam digital di meja kecil berdetak pelan ke arah pukul 1:44 dini hari. Di luar, hujan yang tadinya hanya rintik kini berubah menjadi deras. Jendela kayu pun bergetar pelan, tertiup angin malam yang menderu. Aku terbangun dengan napas memburu.
Keringat membasahi leher dan punggungku meski suhu kamar dingin menusuk. Sejenak aku tak tahu di mana aku berada. Dunia mimpi dan kenyataan terasa seperti dua sisi kertas yang dilipat terlalu rapat. Ku kerjapkan mata, lampu masih mati, tapi suara itu belum hilang. Gamelan. Lebih jelas dari sebelumnya, bukan hanya alunannya tapi ritmenya. Seperti benar-benar dimainkan. Seperti ada satu kelompok karawitan duduk melingkar di balik tembok tipis kamarku. Aku bangkit perlahan dari kasur. Cahaya ponsel cukup untuk menuntunku ke arah lemari kecil. Di permukaannya cermin setengah tubuh menyambut dengan bayangan samar, dan disitulah aku melihatnya. Cermin itu mulai berembun dari dalam. Padahal aku tidak menyalahkan apa-apa, tak ada uap, tidak ada lilin. Tapi permukaannya berembun pelan seperti napas seseorang dari sisi lain. Aku menahan napas, menatap tanpa berkedip, lalu muncul anak kecil itu. Tubuhnya kecil, kurus, bajunya basah. Rambutnya menjuntai menutupi dahi. Matanya hitam, dalam, tidak memantulkan cahaya sedikit pun. Ia berdiri diam di balik cermin menatapku. Tidak menakutkan, tapi membuat seluruh tubuhku merinding. Ia tak bergerak, tapi aku tahu ia sedang menunggu sesuatu. Dan kemudian mulutnya terbuka. Tapi suara yang keluar bukan suara anak-anak, bukan suara yang seharusnya berasal dari tubuh sekecil itu. Suara itu berat, tua, dalam, seperti datang dari liang kubur. Kuis yang terakhir. Jika kau tidak ingat, gerbang akan tetap terbuka. Nafasku tercekat, kakiku tidak bisa bergerak. Cermin tetap menampilkan sosok itu. Diam tapi nyata. Ia tak memudar seperti halusinasi. Ia tak hilang seperti dalam mimpi. Aku ingin menjerit tapi tidak ada suara. Jantungku memukul rusuk seperti ingin kabur dari tubuh. Lalu tiba-tiba semua hening. Cermin kembali bersih. Suara gamelan lenyap seketika dan tubuhku kembali bisa digerakkan. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Ini bukan mimpi. Malam itu gamelan tidak lagi samar, dan meski pagi akan datang, suara dari dunia lain sudah terlanjur masuk ke dalam kehidupanku. Gerbang itu mulai terbuka dan aku tahu sesuatu sedang mencariku. Aku naik bis dari terminal belakang kampus tanpa benar-benar tahu alasan kuat untuk pergi. Liburan tengah semester memang panjang, dan kosan terlalu sepi jika ditinggal penghuninya mudik. Tapi bukan itu yang mendorongku kembali ke desa. Ada rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan, seolah tubuhku digeret oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan hanya satu arah yang bisa meredakannya. Pulang. Perjalanan memakan waktu hampir 7 jam. Hujan sesekali turun di sepanjang jalan, membasahi kaca jendela bis dengan pola acak seperti tulisan kuno yang tidak bisa kubaca. Aku memandangi kabut yang menggantung di lereng pegunungan. Dan entah kenapa setiap kabut itu lewat aku merasa ada sesuatu yang ikut menatap dari baliknya. Aku tiba menjelang sore. Langit kelabu, udara tipis dan lembab menyambut langkah kakiku ketika menuruni bis dan berjalan menuju rumah nenek. Desa ini belum banyak berubah sejak terakhir kali ku datangi. Masih sama seperti 10 tahun lalu. Jalan batu yang licin, ladang padi yang mulai menguning, dan aroma tanah yang terasa lebih kuat dari tempat manapun. Tapi yang berbeda adalah aku dan mungkin caraku memandang semuanya. Rumah nenek berdiri di ujung jalan paling sunyi. Halamannya masih dipagari semak dan pohon turi. Dinding rumahnya dari kayu, sudah menghitam dimakan usia. Gentengnya melorot di beberapa sudut dan jendela tuanya menggantung dengan engsel berkerit.
Aku berdiri di depan pintu, tak segera mengetuk karena ada perasaan aneh yang menyeruak. Seperti ada yang sedang menunggu dari dalam. Bukan seorang, tetapi sesuatu yang bernama. Dengan ragu, ku ketuk pintu 2 kali. "Nek." Tak ada jawaban, tapi suara langkah pelan terdengar dari dalam. Bukan derap kaki, lebih seperti gesekan kain atau desir napas yang dalam. Pintu dibuka pelan. Nenek berdiri di sana. Tubuhnya bungkuk, rambutnya disanggul rapi seperti dulu. Tapi wajahnya seolah mengenal lebih banyak daripada yang bisa dikatakannya. "Naraku, kue Bali." Aku mengangguk, ia hanya tersenyum tipis lalu berbalik masuk. Dan saat aku melangkah melewati ambang pintu, udara di dalam rumah terasa berbeda. Lebih dingin, lebih tenang, tapi juga seperti menahan nafas. Dan untuk pertama kalinya sejak kecil, aku merasa rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat menunggu. Langkahku menyusuri lorong rumah nenek seperti menapak ke dalam ingatan yang sudah lama terlipat. Lantai kayunya memekik pelan setiap kali kakiku menekan, mengeluarkan suara seolah menyapa atau mungkin memperingatkan. Dinding rumah ini masih dipenuhi bilik bambu anyaman. Sebagian sudah menghitam oleh asap dapur dan usia. Bau kayu lapuk bercampur samar dengan aroma minyak kelapa yang sudah lama diserap dinding. Di tiap sudut, terdapat bayangan yang tidak sepenuhnya gelap karena cahaya matahari tidak lagi cukup menembus celah-celahnya. Tapi bukan itu yang membuatku merasa tidak sendiri. Rumah ini terasa hidup, bukan dalam arti ramai, tapi seperti bernapas. Tiap derit kayu, tiap hembusan angin dari lubang angin atas pintu terasa bukan sekedar suara, tapi seperti desa panjang dari sesuatu yang sedang tertidur atau pura-pura tidur. Nenek mempersilahkan aku masuk ke kamar lamaku. Masih berada di sisi kiri rumah menghadap pekarangan belakang yang kini sudah ditumbuhi rumput dan pohon randu tua. "Isi koyo biyen." Dan memang kamarnya tak berubah. Kasur kapuknya masih sama dengan sprei motif bunga mawar pudar. Lemari kayu di pojok kanan masih berderi saat kubuka. Tirai jendela dari kain batik pun masih tergantung setengah kusam. Tapi aku tahu yang paling tak berubah adalah bau aroma itu, dan langsung menyerap saat aku membuka jendela. Perpaduan antara buku lama, tanah lembab, dan sesuatu yang lebih halus. Bunga kantil. Aku mengendus pelan. Tak ada bunga di meja, tidak ada pot di jendela. Tapi harum itu jelas. Tipis, lembut seperti datang dari balik dinding. Aku duduk di tepi ranjang, meletakkan tas ransel, lalu membuka lemari kecil di samping tempat tidur. Di sana tersembunyi di antara tumpukan buku pelajaran lama, aku menemukan sebuah buku lusuh berwarna coklat tua. Buku catatan mimpi, buku yang dulu kutulis saat usia masih belasan. Saat aku sering bermimpi hal aneh tetapi tidak tahu harus berbicara pada siapa. Jemariku menyentuh sampulnya pelan, dan saat ku buka halaman pertama, bau kantil itu menyeruak lebih kuat. Kertasnya sudah mulai rapuh. Tulisanku sendiri pun terasa asing, mirip suara dari diriku yang sudah lama mati. Mimpi 3. Lorong sempit, tangan dari balik dinding. Mimpi 5, suara gamelan waktu hujan deras tapi tidak ada yang memainkan. Mimpi 9, perempuan pakai kebaya hitam tidak punya wajah. Aku membaca ulang catatan-catatan itu satu persatu. Dan semakin banyak ku baca, semakin terasa jelas bahwa semua ini bukan kebetulan. Bukan sekedar bunga tidur, bukan hanya imajinasi remaja yang terlalu banyak nonton film horor. Aku menutup buku itu.
menyelipkannya ke bawah bantal, tapi aroma kantil tidak kunjung hilang. Bahkan ketika jendela sudah kututup dan lampu kamarku sulut, bau itu tetap tertinggal. Dan di antara semua suara rumah yang kembali berderit karena angin malam, aku mendengar satu suara lain lirih, hampir tak terdengar. Meling naraku. Aku menoleh cepat, tapi kamar kosong, nenek sudah tidur. Tidak ada apapun, tapi suara itu seperti keluar dari dalam buku. Malam kembali turun, kali ini dengan diam yang lebih dalam. Rumah nenek yang sudah gelap, hanya lampu di ruang tengah yang masih menyala temaram. Dibiarkan sengaja oleh beliau, katanya agar orang anti peteng banget nek roh leluhur lewat, atau jangan sampai terlalu gelap kalau arwah leluhur lewat. Aku sudah meringkuk di kasur kapuk yang empuk tapi dingin. Buku catatan mimpi yang tadi kutemukan kini terselip di bawah bantal, seperti jimat kecil yang tidak benar-benar melindungi. Jendela tertutup rapat, tapi angin dingin tetap menyusup masuk lewat celah jendela. Tapi sebelum aku terlelap, samar-samar aku mendengar suara gamelan. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalaku. Seolah ada yang membunyikannya di dalam mimpi, bahkan sebelum mimpi itu benar-benar dimulai. Aku berdiri di lorong yang sama. Panjang gelap, cahaya hanya datang dari ujung lorong, berkedip seperti pelita yang dilindungi daun basah. Lantainya basah dan suara tetes air menjadi satu-satunya ritme selain gamelan lirih yang menggema entah dari mana. Langkahku pelan. Setiap gerak kaki terasa berat, seperti tertahan oleh udara. Dinding di kanan kiri lorong tampak seperti tembok kayu tua, basah dan retak-retak. Dan kali ini ada suara lain. Suara tangis perempuan, pelan menyayat tapi bukan meraung, lebih seperti ratapan. Tangis itu tidak datang dari satu arah, tapi dari seluruh dinding. Seolah rumah ini menangis dari dalam pori-porinya. Di ujung lorong aku melihatnya lagi, anak kecil itu. Berdiri menunduk, bajunya masih basah, rambutnya menempel di wajah. Tapi kali ini ia bergerak, ia mendekat pelan, langkahnya tak bersuara. Dan di tangannya ia menggenggam sesuatu kecil, kusam seperti batu atau potongan kayu. Ia menyodorkannya padaku. Aku merunduk menerima benda itu dengan ragu. Saat benda itu berpindah ke tanganku, suara gamelan berhenti, tangis berhenti, semua menjadi sunyi. Lalu anak kecil itu menatapku. Matanya dalam, bukan kosong, tapi penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kubaca. Dan ia berbisik, suaranya lirih tapi tegas. Ingatlah, ini belum selesai. Aku ingin bertanya, tapi bibirku tidak bisa terbuka. Udara di lorong membeku, cahaya di ujung mati, dan semuanya gelap. Aku terbangun dengan tubuh penuh peluh. Dadaku naik turun seperti habis berlari jauh. Tanganku masih mengepal, ada sesuatu di dalamnya. Ku kendurkan genggamanku perlahan, jari-jariku basah oleh keringat. Dan di tengah telapak tanganku secari kertas tua. Kertas itu kuning kecoklatan, ujungnya robek seperti potongan dari sesuatu yang lebih besar. Tak ada tulisan, tapi bau kantil menyengat dari permukaannya. Kupandangi kertas itu dalam diam. Ini bukan sekedar mimpi, dia memberiku sesuatu. Aku menoleh ke bawah bantal. Buku catatan mimpi masih di sana, tapi halaman terakhirnya terbuka sendiri, seolah disentuh oleh tangan tak terlihat. Dan di sana dengan tulisan tangan yang bukan milikku tertulis, jika aku tidak ingat, pintu itu tak akan tertutup. Aku menutup buku itu cepat-cepat, menekannya dengan kedua tangan, dan di luar suara gamelan terdengar lagi samar. Dari kejauhan atau dari dalam rumah ini. Pagi menjelang pelan, seperti enggan benar-benar datang. Matahari hanya menyelinap tipis di balik celah-celah dinding,
memantulkan cahaya ke perabot tua dan genteng yang mulai berlumut. Aku duduk di ruang tengah rumah nenek. Tangan kananku masih menggenggam kertas tua dari mimpi semalam, kalau itu memang benar mimpi. Tapi saat ku gosok pelan permukaannya, jari-jariku menyentuh tekstur yang tidak biasa. Kasar di pinggir, lembut di tengah, dan beraroma bunga 7 rupa. Aku mendekatkannya ke hidung, jelas sekali ada bau mawar, melati, kenanga, kantil, dan wangi lain yang samar namun menusuk. Seperti campuran bunga untuk sesajen, bukan bunga biasa. Dan di pojok bawah kertas itu ada bekas sidik jari, tipis seperti tangan kecil yang menempelkan telapaknya sebentar lalu menghilang. Kertas itu tetap kosong, tidak ada tulisan, tapi mengandung terlalu banyak cerita yang tak terlihat. Saat aku sedang memandangi potongan itu, nenek muncul dari dapur. Ia membawa teh panas dan sepotong ubi kukus di piring kecil. Langkahnya pelan tapi pasti, seperti seseorang yang sudah lama bersahabat dengan waktu. Ia meletakkan teh di meja, lalu duduk di hadapanku. Tidurmu piye? Aku nemu iki, Nek, tapi bukan di mana-mana, di tanganku pas aku bangun dari mimpi. Nenek menatap kertas itu lama, tak menyentuhnya, tapi sorot matanya berubah. Ia menyesap teh itu pelan lalu berkata tanpa menoleh. Ora kabeh warisan kui datang lewat tangan. Kadang ia datang lewat mimpi. Aku diam tapi kepalaku penuh pertanyaan. Aku mengangkat pandangan lalu memberanikan diri bertanya. Nek, aku sering mimpi tempat aneh, rumah tua, lorong, terus ada anak kecil pucat berdiri diam, kadang bisikannya muncul. Kalimat itu menggantung dan aku melihat tangan nenek sedikit bergetar saat meletakkan cangkirnya kembali. Ia tidak langsung menjawab, ia hanya memandang keluar jendela lama. Dulu buyutmu juga sering bermimpi seperti itu. Mataku membesar, baru kali ini ia menyebut soal buyut. Biasanya nama itu hanya terdengar samar lewat cerita tetangga atau tanya sepintas yang selalu dialihkan. Anak kecil itu tidak selalu anak kecil. Kadang ia adalah pengirim. Ngirim apa, Nek? Aku tidak berani mendesak, tapi saat kupandangi kertas itu lagi, keringat dingin merayap ke tengkuku. Sidik jari kecil itu seperti makin jelas dan tiba-tiba dari pojok ruangan bau kantil itu muncul lagi, padahal tidak ada bunga, tidak ada dupa. Tapi wanginya memenuhi seluruh ruangan. Bau kantil itu muncul lagi, padahal tidak ada bunga, tidak ada dupa, tapi wanginya memenuhi seluruh ruangan, seolah menyusup dari celah dunia yang berbeda. Sore turun perlahan, langit meredup diwarnai kilau lembayung yang tersisa di sela awan kelabu. Hujan telah lama reda, tapi tanah masih basah, dan udara membawa wangi rumput yang terinjak waktu. Entah mengapa sore itu aku berjalan ke halaman belakang rumah nenek, tempat yang bahkan waktu pun seperti malas mengunjunginya. Pekarangan itu tertutup semak dan bunga liar. Beberapa ayam kampung berkeliaran dan di sudut paling ujung, di bawah pohon randu besar yang akarnya mencuat dari tanah, terdapat kolam tua. Dindingnya dari batu hitam berlumut dan airnya tidak jernih, tapi tidak keruh juga. Dia diam seperti tidur, tapi bukan tidur yang damai. Nenek selalu bilang jangan terlalu sering bermain dekat kolam itu. Tidak semua air di kolam itu tenang. Aku mendekat pelan, melangkahi rumput liar yang menutup sebagian bibir kolam. Angin sore menerpa pelan rambutku, suasana lenggang, bahkan serangga pun nyaris tak berbunyi. Aku berdiri di tepi melihat permukaan air, bayanganku tampak di sana. Tapi ada yang ganjil. Bayangan itu bukan sepenuhnya diriku. Wajahnya wajahku terpantul dengan sedikit berbeda. Matanya lebih dalam, lebih gelap, senyumnya ada tapi seperti milik orang lain. Aku mundur satu langkah, tapi saat itu gelombang kecil muncul tanpa sebab. Dan dari riaknya bayangan lain muncul, wajah seorang anak kecil. Rambut basah, mata hitam tanpa suara.
Wajah itu muncul bukan di samping bayanganku tapi menggantikan, dan sebelum sempat mundur lebih jauh, kakiku terpeleset oleh lumut yang licin. Aku tercebur. Air langsung menyambut tubuhku dengan dinginnya menggigit, tapi bukan itu yang membuatku terdiam di bawah sana, melainkan suara. Di dalam air yang seharusnya hening, aku mendengar gamelan. Jelas, ritmis selengkap dengan saron, bonang, dan kendang. Dan bukan hanya suara, ada bayangan penari samar melayang di dasar kolam, seperti siluet yang diputar di layar kelabu. Lenggok tubuhnya lambat tapi teratur, tangannya menari atau mengajak. Lalu dari kejauhan muncul suara berat sama seperti yang pernah ku dengar di cermin. Wis wayai. Aku berusaha berenang ke atas, tapi air seperti menahanku. Seolah bukan air biasa, tapi lapisan lain yang lengket dan berat. Ketika akhirnya aku berhasil keluar dan menarik napas panjang, suara gamelan belum berhenti. Ia ikut keluar bersamaku, bukan dari telinga, tapi dari sekitar, menggema pelan dari dasar kolam dan samar dari bawah tanah. Aku terbatuk-batuk, bajuku basah, tubuhku menggigil tapi bukan karena dingin, melainkan karena aku tahu suara itu tidak datang untuk lewat, ia datang untuk tinggal. Dan di seberang kolam, dalam bayangan sore yang semakin redup, aku melihatnya. Anak kecil itu berdiri di balik pohon randu, tak bergerak, tak bicara, tapi matanya menatap langsung kepadaku. Malam menekan atap rumah seperti selimut berat. Di luar tidak ada angin, tidak ada jangkrik. Suara malam di desa yang biasanya ramai dengan gemertak alam kini terdiam. Aku meringkuk di ranjang, tubuhku panas dingin, pakaianku masih lembab sejak terjebur ke kolam tadi. Meskipun nenek sudah menyiapkan air jahe hangat dan memberiku selimut tebal, rasa dingin itu bukan berasal dari tubuh tapi dari dalam. Dari sesuatu yang belum bisa kupahami. Keningku berembun, tubuhku gemetar. Tapi aku belum bisa tidur. Setiap kali ku pejamkan mata, suara gamelan itu datang lagi, bukan seperti musik dari kejauhan, tapi seperti alunan halus yang mengalir lewat nadi. Membelit perasaan, menyesakkan dada. Lalu dinding kamar mulai berubah. Cahaya lampu minyak yang redup memantul ke tembok, menciptakan bayangan-bayangan kecil dari benda-benda di sekitarku. Tapi salah satu bayangan yang seharusnya diam bergerak sendiri. Aku membuka mata sepenuhnya, duduk setengah bangkit. Bayangan itu panjang, lebih tinggi dari diriku, tapi semakin lama semakin kecil. Menjadi siluet seorang anak kecil berdiri di pojok ruangan. Wajahnya tak tampak, hanya bentuk kepala dan rambut yang menjuntai basah. Ia tidak menoleh, tidak juga bergerak, tapi terasa hidup. Terlalu hidup. Jantungku berdebar kencang, aku mencoba mengalihkan pandangan. Tapi tiba-tiba ada bayangan lain muncul di belakangnya. Lebih tinggi. Sosok perempuan berkebaya panjang, rambut terurai hingga pinggang. Tidak berdiri tapi mengambang beberapa senti di atas lantai. Tangannya mengangkat perlahan, seperti menabur sesuatu ke udara, lalu ia berbicara. Bukan dengan suara keras, tapi seperti gumaman yang masuk ke dalam hati langsung, tanpa lewat telinga. Siapa yang ingat harus membayar? Darahmu bukan tumbal, tapi bagian dari kami. Mataku berkaca-kaca, tapi aku tidak tahu kenapa. Tidak ada rasa takut. Yang ada hanya kesedihan yang dalam dan tiba-tiba, seolah hatiku diaduk oleh kenangan yang bukan milikku. Seolah aku menangisi sesuatu yang belum terjadi. Dan saat aku membuka mata karena tubuhku tidak tahan lagi menanggung demam, bayangan itu sudah hilang. Tapi di dinding tertulis sesuatu, tulisan tangan, seperti arang yang ditorehkan terburu-buru. Siapa yang ingat harus membayar? Aku menatapnya tanpa berkedip, lalu dalam hitungan detik tulisan itu lenyap, seolah tersapu angin. Tembok kembali kosong. Aku memeluk lutut.
Air mata jatuh perlahan satu-satu ke atas selimut. Bukan karena sakit, bukan karena takut, tapi karena aku merasa kehilangan sesuatu yang belum pernah aku miliki. Di desa yang tenang, gemuruh tak terdengar tetap bisa tumbuh. Dan malam itu aku tahu, apapun yang muncul di mimpiku tidak lagi sekedar bayangan. Mereka menungguku untuk eling. Dan setelah itu hanya satu yang mereka minta, bayaran. Pagi menjelang dengan langit kelabu dan aku masih merasakan dingin yang tidak biasa. Bahkan saat matahari mulai merayap dari balik bukit, nenek pergi lebih awal ke pasar desa, meninggalkanku sendiri di rumah yang masih setengah redup. Tapi ada sesuatu di dalam tubuhku yang menolak diam. Kakiku bergerak sendiri. Awalnya hanya ke halaman belakang, lalu ke jalan tanah kecil di samping rumah yang jarang dilewati orang. Tanpa sadar aku sudah berjalan cukup jauh dari pekarangan rumah, menyusuri jalur setapak yang ditutupi semak dan rerumputan yang tinggi. Jalan ini bukan tempat yang biasanya kulalui sewaktu kecil. Bahkan rasanya aku belum pernah ke arah ini sama sekali. Namun langkahku tidak ragu, seolah ada sesuatu yang membimbing. Dan tak lama kemudian aku sampai di sebuah pohon asem besar. Tua dan menculang, cabangnya menggulung seperti lengan-lengan kurus yang menggenggam langit. Di bawahnya duduk seorang perempuan tua berkerudung abu-abu, mengenakan kebaya lusuh dan kain panjang motif parang rusak yang pudar. Yang memintal sesuatu, tali dari benang lawe tampaknya. Dengan jemari keriput yang bergerak perlahan namun terlatih, aku hampir saja melewatinya tanpa menyapa, hingga ia bicara pelan tanpa menoleh. Kau pintar mencari jalan, naraku. Aku berhenti, nafasku terangkat sedikit. Siapa dia? Bagaimana dia tahu namaku? Panjenengan sinten? Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia menyelesaikan satu lilitan tali, baru kemudian menoleh menatapku dengan mata yang sayu tapi tajam. Jenengku sudah lama dilupakan, tapi dulu orang keraton memanggilku Mbok Murni. Aku merasa nama itu mengguncang sesuatu di kepalaku, seolah pernah ku dengar. Di antara cerita nenek yang tercecer, mungkin dalam bisik-bisik para tetua desa. Mbok Murni tersenyum kecil tapi tidak hangat. Lebih seperti memahami sesuatu yang belum kupahami sendiri. Ia bangkit pelan lalu merogoh sesuatu dari tas kain tua di pangkuannya. Sebuah kunci. Kecil, berkarat tapi berbeda dari kunci biasa. Gagangnya melingkar seperti lambang tak berujung. Dan di ujungnya tergantung jimat kecil dari kain mori. Ia menggenggam kunci itu erat lalu menyodorkannya padaku. Ini bukan kunci rumah, ini kunci gerbang. Aku tidak langsung mengambilnya, tapi tanganku seperti bergerak sendiri, menerima benda itu dengan kedua telapak. Saat logam dingin itu menyentuh kulitku, jantungku berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang membangkitkan rasa yang sulit dijelaskan. Seperti pembuka lembaran ingatan yang bukan milikku. Gerbang yang dulu ditutup buyutmu kini akan terbuka kembali. Tunggu, gerbang apa? Mbok Murni hanya memutar tubuh, lalu berjalan pelan menjauh ke arah balik pohon. Dan saat aku mencoba mengejarnya, ia menghilang. Tidak menyeberang jalan, tidak membelok, tapi hilang. Hilang begitu saja. Lenyap di balik desir angin seolah bukan bagian dari dunia ini. Aku berdiri lama di tempat itu, masih menggenggam kunci yang kini terasa hangat dan di kejauhan. Suara gamelan terdengar pelan, sangat pelan tapi nyata. Bukan dari manapun, tapi dari arah rumah nenek. Sore mulai turun ketika aku sampai kembali ke rumah. Udara terasa lebih lembab dari biasanya dan langit seperti menyimpan hujan yang enggan jatuh.
Di tangan kananku masih tergenggam benda kecil itu. Kunci berkarat dengan jimat di ujungnya. Kupandangi benda itu sambil duduk di serambi rumah nenek. Cahaya matahari yang menyelinap lewat celah atap menyoroti ukiran di gagang kunci. Simbol melingkar seperti angka 8 tak berujung, dengan garis kecil yang membelah di tengah. Aneh, tidak seperti kunci rumah pada umumnya. Tidak ada nomor, tidak ada lekukan gigi yang bisa menyesuaikan lubang kunci, seperti dibuat untuk pintu yang tak berbentuk. Jimat yang terikat di ujungnya juga membuatku gelisah, sekilas seperti potongan kain mori biasa. Tapi saat ku endus, ada wangi bunga kering yang samar tercium. Kandil, melati, kenanga. Wangi yang sama yang terus menghantuiku sejak malam-malam ganjil itu dimulai. Aku tidak tahu mengapa tetap membawanya pulang, tapi ada sesuatu dalam getarannya. Sesuatu yang membuatku tak tega membuangnya, meski hati kecilku menolak kehadirannya. Dari mana saja kamu tadi? Tanya nenek yang muncul dari dapur sambil membawa nampan kecil berisi ketela goreng dan teh hangat. Aku menyembunyikan kunci di balik saku celana. Cuma jalan-jalan ke belakang rumah, Nek. Lihat kebun randu. Nenek tidak menjawab, tapi matanya menyipit pelan seperti tahu aku tidak berkata jujur. Tapi tidak memilih untuk bertanya lebih jauh. Awas, jangan terlalu dekat dengan pohon asem. Di bawahnya kadang ada yang membagi sesuatu. Aku pura-pura tak paham maksudnya dan menyibukkan diri dengan mengunyah ketela yang garing, tapi batinku bergolak. Kunci itu kini terasa berat di saku, bukan karena bobot logamnya, tapi karena beban yang entah bagaimana terasa ikut bersamaku. Malam tiba cepat dan begitu aku masuk ke kamar, ku tarik kunci itu dari saku dan menaruhnya di atas meja. Tapi saat ku baringkan tubuhku di ranjang, kunci itu jatuh sendiri ke lantai. Kukira hanya tersenggol, tapi saat ku ambil kembali, jimatnya mengeluarkan debu halus seperti abu dupa. Aku meraih buku catatan mimpi dan menulis. Hari ini aku bertemu seseorang yang seolah menungguku. Ia memberiku kunci, tapi bukan untuk pintu yang bisa kulihat. Ia bilang yen waktu ini wis tekan, lawange bakal buka dewe. Tapi aku tidak tahu pintu apa yang dimaksudnya dan kenapa rasanya aku sudah pernah ke sana. Kupandangi tulisan itu lama, lalu menutup buku dan menaruhnya di bawah bantal. Tapi malam itu aku tidak langsung tidur, karena sejak kunci itu bersamaku, dinding kamarku mulai bersuara. Bukan tikus, bukan angin, tapi seperti ketukan pelan dari balik tembok. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Malam menggelayut seperti tirai pekat, udara di dalam kamar terlalu pengap untuk disebut nyaman. Tapi angin dari luar terlalu dingin untuk dipanggil sejuk. Aku sudah membolak-balik badan berulang kali, tapi rasa berat di dada tak kunjung reda. Jam dinding berdetak lambat, detik demi detik terasa memanjang. Di luar tak ada suara, tapi aku tahu ada sesuatu yang sedang bergerak. Entah di balik jendela atau di balik pikiranku sendiri. Tanganku meraih kunci di atas meja. Benda itu dingin seperti baru saja dikeluarkan dari tanah. Jemariku memutar-mutar gagangnya dan lagi-lagi debu halus turun dari jimat di ujungnya. Jika waktunya sudah tiba, pintu bakal membuka sendiri. Aku bangkit, entah kenapa kakiku terasa ringan. Tubuhku seolah digerakkan bukan oleh niatku sendiri. Langkahku menuruni anak tangga depan rumah, lalu berbelok ke jalan setapak kecil. Arah yang sama yang kulewati pagi tadi. Tapi kali ini langkahku lebih dalam, lebih jauh. Ke arah yang bahkan tidak pernah kujelajahi waktu kecil dulu. Desa sepi, rumah-rumah tertutup rapat, lampu-lampu redup menyala seperti kunang-kunang yang letih. Lalu entah bagaimana aku sampai di ujung desa, dan di sana di balik rumpun bambu dan pohon turi berdiri sebuah rumah.
Rumah tua berpagar kayu tinggi. Catnya terkelupas, jendelanya tertutup kain putih kusam. Atapnya beratap seng, tapi ada genteng-genteng tua yang menyembul di antaranya. Seperti rumah yang dibangun dari dua zaman yang berbeda, dua niat yang bertentangan. Tapi anehnya aku tidak merasa asing. Aku mengenali rumah ini. Meski tidak tahu dari mana, kakiku melangkah lebih dekat. Tanganku menggenggam kunci lebih erat. Tidak ada papan nama, tidak ada jalan menuju pintu depan. Hanya rerumputan dan tanah liat lembab yang mulai menghisap telapak kakiku. Aku berhenti di depan pintu, tanganku terangkat menyentuh kenop. Dan seolah menjawab, kunci itu bergetar sendiri. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat telapak tanganku hangat. Aku menunduk dan baru menyadari sesuatu. Di bawah kenop tidak ada lubang kunci, tapi ukiran di pintu kayu itu membentuk lingkaran aneh. Simbol yang sama seperti gagang kunci. Tidak mungkin kebetulan. Ku coba menyatukannya saat kunci itu menyentuh ukiran di pintu. Cahaya merah samar menyala dari dalam kayu. Sejenak seperti nadi yang berdenyut sekali lalu mati. Dan pintu terbuka sendiri, berderit panjang seolah belum pernah dibuka selama bertahun-tahun. Udara dingin keluar dari celahnya, tapi bukan bau apek yang keluar, melainkan bau dupa dan bunga kantil. Tajam, lembut, dan sangat familiar. Aku melangkah masuk. Rumah itu gelap, tapi aku bisa melihat lorong panjang di depanku. Lorong yang sama yang sudah berkali-kali muncul dalam mimpiku. Langkahku menjejak ke dalam rumah tua itu perlahan. Lantainya dari kayu tua, sebagian mengeropos, menyambut dengan suara gemeretak lirih setiap kali kakiku bergerak. Tapi yang lebih dulu menyergap bukan bunyinya, melainkan udara di dalamnya. Dingin dan berat, seolah masuk ke dalam ruang yang tidak hanya menampung waktu, tapi juga sesuatu yang tak terlihat. Aku berdiri sejenak di ambang, membiarkan mataku menyesuaikan diri dengan kegelapan. Tak ada lampu, tak ada cahaya selain remang malam yang menyelinap dari sela papan jendela. Tapi perlahan aku mulai bisa melihat bentuk-bentuk ruang tamu yang luas namun kosong. Lantai berdebu tapi tidak sepenuhnya. Ada jejak telapak kaki kecil seperti milik anak-anak membekas di debu yang menutupi papan lantai. Jejak itu bergerak dari arah pintu menuju lorong dalam, tapi kemudian bercabang dan hilang di dekat satu sudut ruangan. Dan di sana terdapat sebuah meja pendek tepat di tengah ruang tamu. Di atasnya sebuah nampan kuningan kecil. Langkahku mendekat, hati berdebar tidak karuan. Di atas nampan itu terdapat sehelai kertas kosong, agak menguning seperti telah lama dibiarkan di sana. Di sekitarnya bunga-bunga setaman yang sudah setengah layu, melati, kenanga, mawar kecil, dan kantil yang wanginya samar. Aku menatapnya tanpa menyentuh. Ada sesuatu dari kesunyian susunan benda itu yang membuatku merasa ini semacam persembahan atau mungkin undangan. Kertas itu kosong, tapi aku menunduk lebih dekat dari sisi tertentu. Tampak goresan samar, bukan tinta, tapi seperti bekas tulisan yang telah terhapus. Hanya terlihat bila cahaya malam menyentuhnya dari sudut yang tepat. Aku membungkuk lebih dekat, berusaha membaca, dan tiba-tiba salah satu pintu di ujung lorong bergerak sendiri. Tidak terbuka penuh, hanya bergoyang sedikit, seolah tertiup angin, tapi semua jendela tertutup rapat dan tidak ada celah yang bisa membuat angin masuk. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Rumah itu masih gelap, masih diam, tapi hawa dingin kini berubah. Bukan dingin dari udara, tapi seperti dingin yang datang dari mata yang mengamati. Leherku merinding, jemariku tanpa sadar menggenggam erat kunci di saku. Kunci itu panas, seolah menolak berada di sini atau justru sedang diaktifkan. Tiba-tiba bunga kantil di atas nampan gugur sendiri satu persatu. Pelan, teratur, tanpa sebab.
seperti disentuh tangan tak kasat mata. Aku mundur setapak, tapi mataku terus menatap kertas kosong itu. Dan di saat berikutnya tulisan perlahan mulai muncul. Seperti tinta gaib yang baru menyala terkena udara, satu baris selalu dua tulisan tangan halus, miring dengan gaya aksara Jawa yang disalin ke huruf lain. Siapa yang masuk harus berani mengingat. Jika tidak mengingat, ia jadi pembuka, bukan penutup. Tanganku gemetar, kertas itu berbicara padaku. Dan dari dalam lorong suara tawa kecil terdengar. Lirih lembut dan itu tawa anak-anak. Tapi bukan tawa ceria, melainkan tawa yang mengamati.